Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Maxon Wu, si tabib ajaib. By Kikson. Bab 33, Balas Dendam. Pria itu menabrak keras gunung buatan. Maxon Wu menggunakan tenaga terjatuh ini untuk memukul lebih keras. Tulangnya patah menjadi beberapa bagian, ditambah pergelangan tangannya terluka, kemampuan bertarung jauh berkurang. Maxon Wu tidak melepaskan, tiba di depannya, satu kaki menginjak belakang punggungnya, reiki yang kuat masuk menembus tulang, pria itu berteriak, menyemburkan darah hitam, langsung pingsan. Maxon Wu tidak tenang, mengeluarkan sebuah jarum emas, menusukkan ke otaknya, lalu menoleh melihat ke arah Hubert Song. Sekujur tubuh Hubert Song gemetar, dia menatap Maxon Wu dengan takut, seperti melihat hantu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Nyonya tua juga terkejut, ekspresinya berubah drastis, namun dengan cepat kembali seperti biasa, dia berkata dengan suara melengking, "Anjing, walaupun kamu sangat bisa berkelahi, namun kamu masih punya keluarga, punya teman. Kamu percaya tidak, asal satu telepon dariku, bisa membuat keluargamu mati mengenaskan. Aku sudah lama menyelidiki, kamu memiliki seorang ibu, seorang adik perempuan, dan seorang kakek dan nenek." Kata nenek ini belum selesai, nyonya tua tiba-tiba membelalakan mata, ujung bibirnya mengeluarkan air liur, matanya memutar ke atas, menunjukkan bagian putih mata, lalu mengeluarkan senyum bodoh. Maxon Wu dibuat marah, orang tua sialan ini, selalu suka mengancam keluarganya, sungguh sialan. Tapi, tidak ada yang baik di keluarga Song ini, bila mati terlalu menguntungkan, jadi dia menggunakan jarum membuat orang tua sialan ini menjadi idiot. "Ibu, kamu kenapa, Ibu?" Hubert Song menarik nyonya tua, terkejut juga marah. Dia tiba-tiba menilang Maxon Wu, "Aku bertarung denganmu." Satu kaki Maxon Wu menendangnya ke tanah, berkata datar, "Kamu seorang yang hampir mati, aku malas membunuhmu. Putramu menabrak mati ayahku, orang tua menanggung kesalahan anak." Selesai bicara, dia dengan cepat menusuk beberapa jarum di kepala Hubert Song, mata dan bibirnya segera menjadi miring, seluruh tubuhnya lumpuh, tidak dapat mengatakan satu kata pun, hanya bisa menatap Maxon Wu dengan ketakutan. Maxon Wu tidak menghiraukannya, pergi ke sisi pria di sisi gunung buatan, menendangnya, pria itu segera terbangun. Melihat Maxon Wu, dia berkata datar, "Aku yang terlalu meremehkan, ingin bunuh maka bunuh saja," tak disangka dia seorang pria tangguh. Maxon Wu menatapnya bertanya, "Keluarga Gong yang mengirimmu?" Pria itu berkata, "Benar, keluarga Gong memberikan harga besar. Aku awalnya mengira pekerjaan mudah, siapa tahu bisa mempertaruhkan nyawa." Maxon Wu, "Aku lepaskan kamu tidak mati. Kamu pergi beritahu orang keluarga Gong, jangan membuatku marah, kalau tidak aku pasti akan mendatangi mereka." Nyonya tua ini hanyalah seorang gadis yang menikah dengan keluarga Gong saja, bila mereka pintar, maka tidak akan mengurus urusan ini lagi. Tentu saja, bila mereka tidak tahu diri, Maxon Wu tidak keberatan pergi ke pemerintah provinsi memukul keluarga Gong ini. Pria ini sangat terkejut, dia menatap Maxon Wu, berkata, "Kamu sungguh melepasku pergi." Maxon Wu berkata dingin, "Bila kamu tidak ingin pergi, aku membunuhmu juga tidak masalah." Pria itu bergegas berkata, "Bukan itu maksudku. Kamu menyuruhku memberitahu keluarga Gong, pasti tidak ingin meneruskan konflik dengan keluarga Gong. Tapi aku beritahu kamu, keluarga Gong pasti tidak akan diam saja." Maxon Wu mengernyit, "Kamu yakin?" Pria mengangguk, akar keluarga Gong ada di pemerintah provinsi, namun di sekitar sini juga ada rencana,
contohnya keluarga Song, mereka adalah salah satu pion dalam rencana keluarga Gong. Sekarang, pion ini disingkirkan olehmu, keluarga Gong pasti akan menyerang balik. Maxon Wu menghela napas, sungguh takut apa akan datang apa, dia bertanya, menurutmu, keluarga Gong akan bagaimana padaku? Pria berkata, urusan dunia persilatan, diselesaikan dengan persilatan. Master seperti Anda, keluarga Gong tentu saja akan mengirim orang yang lebih kuat kemari. Maxon Wu tertawa dingin, kalau begitu datanglah. Pria itu berkata, aku bernama Julius Huang, hari ini berterima kasih kamu tidak membunuhku, nanti bila memerlukan aku, beritahu aku. Hati Maxon Wu tersentuh, orang ini tahu terima kasih, dia berkata, teknikku sangat istimewa, pergelangan tanganmu takutnya akan tidak berguna. Dan juga, aku menanam jarum di tubuhmu, tidak bisa diambil, bila diambil kamu akan lumpuh. Julius Huang tersenyum pahit, bisa hidup saja sudah bagus, setelah aku kembali ke hutan gunung, aku harap bisa melihat putraku dewasa menjadi sukses. Kamu punya putra. Keluarga Gong mengeluarkan harga yang cukup tinggi, aku tidak akan keluar dari gunung. Maxon Wu merenung sejenak, berkata, panggil bawahanmu, ikut denganku. Sambil berkata, dia menarik keluar jarum di kening orang yang satunya, lalu menepuk membangunkannya. Setelah pemuda ini terbangun, dia dengan diam berdiri di belakang Julius Huang, tidak berkata sedikit pun. Julius Huang juga tidak bertanya kenapa, mengikuti Maxon Wu turun dari gunung. Maxon Wu tentu saja tidak akan membawa kedua orang ini ke dalam rumah, dia memesan sebuah kamar di hotel di sekitar. Dia pergi membeli beberapa obat dulu, saat kembali, sekujur tubuh Julius Huang sudah sakit hingga mengeluarkan keringat dingin. Pergelangan tangannya bagaimanapun tidak dapat tersambung, tubuhnya lebih terasa sakit lagi, ingin bergerak sedikit pun sulit. Saat ini dia baru mengerti, Maxon Wu tidak membohonginya, bahkan masih menyembunyikan banyak dari ucapannya. Melihat ekspresinya yang menderita, Maxon Wu berkata, Julius Huang, sekarang kamu punya dua pilihan. Pertama, segera pergi, melewati setengah hidupmu selanjutnya dalam penderitaan. Julius Huang tertawa pahit, apa aku bisa mendengar yang kedua? Maxon Wu, kedua, sejak hari ini, kamu menjadi pembantu aku menyuruhmu melakukan apa, kamu melakukan apa? Julius Huang berpikir beberapa detik, berkata, aku memilih jalan kedua. Maxon Wu berkata, aku akan meninggalkan beberapa jarum di tubuhmu. Beberapa jarum ini tidak akan mempengaruhi latihan dan hidupmu saat normal. Namun setiap 1 bulan, harus mengganti sekali, kalau tidak meridianmu akan meledak dan mati. Hati Julius Huang berdebar kencang, tapi asal aku setia, maka tidak akan apa-apa, benar bukan? Maxon Wu, tentu saja. Sekarang aku masih tidak mengenalmu, bila suatu hari aku merasa kamu pantas dipercaya, jarum ini juga tidak diperlukan lagi. Julius Huang mengangguk, baik. Aku menerimanya. Kali ini Maxon Wu baru mulai menyambung tulangnya, mencabut jarum, memberi obat. 1 jam kemudian, luka Julius Huang sudah hampir pulih, sekujur tubuhnya tidak terasa sakit menusuk lagi, pergelangan tangannya juga sudah tersambung. Maxon Wu, mulai besok, kalian berdua mengontrak di seberang rumahku, bertanggung jawab melindungi keluargaku. Tetangga di seberangnya sudah pindah, rumah itu kosong, sekarang sedang mencari penyewa, dia kebetulan menyewanya. Menyuruh 2 orang ini sambil menyembuhkan luka, sambil bertanggung jawab atas keamanan keluarga. Julius Huang mengangguk, tenang saja, kami pasti akan melindungi keluarga Anda.
Maxon Wu, aku tidak akan menyuruh kalian melakukan urusan dengan cuma-cuma, asal sikap kalian baik, aku bisa mengajari kalian kultivasi. Lalu dia melihat Julius Huang, latihan sutian besarmu bermasalah benar bukan? Julius Huang terkejut tiba-tiba. Maxon Wu, sudahlah, kalian istirahatlah, besok tunggu pemberitahuanku. Meninggalkan sebuah nomor telepon, dia pergi ke rumah kakek, kebetulan makan malam. Menemani kakek bermain catur sebentar, masakan sudah jadi. Dia atas meja makan, dia tiba-tiba berkata, "Kakek, ada pendapat yang ingin aku bicarakan dengan Anda." Kakek tersenyum berkata, "Baik, Maxon, kamu katakan." Maxon Wu, kakek, usia kamu dan nenek pelan-pelan menjadi tua, aku berpikir lebih baik kita pindah tinggal bersama. Sebenarnya jarak rumah mereka tidak jauh, tinggal di dalam satu desa yang sama, berjalan kaki juga hanya belasan menit, mengendarai sepeda hanya beberapa menit akan tiba. Namun bagaimanapun tidak tinggal bersama. Kakek berkata, "Maxon, bila tinggal bersama, maka rumah terlalu sempit. Oh ya, usiamu juga tidak muda, sudah seharusnya mencari istri. Aku dan nenekmu menabung sedikit uang, saat itu kumpulkan uang muka untukmu, kita beli sebuah rumah." Maxon Wu tersenyum, "Kakek, aku ingin membangun rumah yang besar, saat itu kita tinggal bersama." Leni Zhang tertegun, berkata, "Maxon, kita hanya punya 800.000 RMB, bisa membangun rumah besar apa?" Maxon Wu tersenyum berkata, "Sebelumnya aku pergi ke kasino Stone City, menghasilkan beberapa juta RMB, uang ini cukup untuk membeli rumah yang besar." Sepasang mata Nelly Wu berbinar, berkata, "Kak, kamu punya beberapa juta." Maxon Wu mengangguk, "Aku berpikir, membeli semua beberapa rumah di sebelah, lalu membangun sebuah villa yang besar." Kediaman keluarga Wu, kebetulan berada di perempatan jalan desa, transportasi mudah. Sebelumnya Maxon Wu pernah berpikir membangun sebuah villa, hanya saja dari dulu tidak ada uang. Sekarang ada uang, dia ingin mewujudkan keinginan ini. Kakek selalu tenang dalam melakukan sesuatu, berkata, "Maxon, walaupun kamu ingin membeli, namun mereka juga harus menjual. Lagi pula, desa dalam kota cepat atau lambat akan dibongkar, kita menghabiskan beberapa juta RMB membangun villa, nanti bila dibongkar bukankah sangat sayang?" Maxon Wu tertawa berkata, "Setuju atau tidak menjualnya, bertanya saja maka akan tahu. Mengenai pembongkaran, paling sedikit juga harus 10 tahun lagi, jangan berpikir terlalu banyak." Kakek mengangguk, "Baik, kalau begitu kamu tanyakan 3 keluarga lainnya, lihat apakah mereka bersedia atau tidak." Selesai makan, Maxon Wu sekeluarga kembali ke rumah mereka. Kira-kira jam 9 malam, Maxon Wu menerima telepon dari Casey Lin. Casey Lin, ibu dan anak ini terus tinggal di dalam hotel, namun Maxon Wu tidak pernah ke sana, keduanya menjadi cemas, kali ini baru menelepon bertanya. Maxon Wu menepuk kening, dia hampir saja melupakan hal ini, namun sekarang dia pasti tidak bisa terlalu jauh dari rumah, akhirnya menyuruh mereka datang ke Kabupaten Mingyang mencarinya. Casey Lin akhirnya membeli tiket bus, Maxon Wu berkata akan tiba di terminal bus menjemput mereka. Malam hari, dia meneruskan melancarkan meridian sekunder, asal seluruh meridian sekunder lancar, dia baru bisa mengeluarkan Reiki. Banyak master alam Ki terhalang pada mengeluarkan Reiki ini, bagaimanapun seorang dari alam Ki yang normal ingin melancarkan meridian sekunder di seluruh tubuh memerlukan puluhan tahun, yang kualifikasinya buruk, akan memerlukan ratusan tahun, namun siapa yang bisa hidup begitu lama?
Namun Maxon Wu memiliki keunggulan dari lahir, menggunakan Eye of Dimension, dia bisa mengamati meridian yang terkecil, proses melancarkan lebih cepat, lagi pula tidak ada bahaya. Saat ini, dia sedang melancarkan meridian sekunder di bahu. Semalaman tanpa bicara, hari kedua, dia mengantarkan Nelly ke sekolah dulu, lalu mulai menyetir ke villa tempat Hans Su. Sekarang Hans Su pada dasarnya lepas dari bahaya, namun jarak sampai sembuh masih sangat panjang, dia perlu diobati 1 kali setiap hari. Stella Zhu terus menjaga di sini, melihat Maxon Wu datang, dia bergegas mengeluarkan buah dan pencuci mulut menjamunya, dapat dilihat dia berpikir keras untuk menyiapkan makanan ini. Setelah mengobati Hans Su, dia berkata pada Stella Zhu, "Stella, aku katakan sesuatu padamu." Stella Zhu bergegas berkata, "Kakak besar Wu, ada apa?" Maxon Wu, beberapa waktu ini, aku berencana merenovasi ulang rumah. Nelly dan ibu tidak ada tempat tinggal, ingin sementara tinggal di tempatmu sini. Stella Zhu gembira, "Baik. Setelah sakit kakekku membaik, dia akan kembali ke kabupaten, rumah ini akan kosong." Maxon Wu, lewat beberapa hari, aku menyuruh mereka pindah kemari, dengan begini aku juga tidak perlu berlari ke 2 tempat. Sambil bicara, dia menerima telepon Lenny Zhang. Dalam telepon, Lenny Zhang berkata, "Maxon, ada seorang bernama Inspektur He mencarimu." Bab 34, mengalahkan pembunuh, menyelamatkan detektif cantik. Inspektur He. Maxon Wu tidak kenal, dia berkata, "Ibu, kamu suruh dia terima telepon." Dengan cepat, dari sana terdengar suara terkekeh, "Apa ini Maxon Wu?" "Aku adalah Bill He, inspektur dari Detasemen Penangkapan Kabupaten. Aku datang ingin menanyakan kamu beberapa pertanyaan, apa sekarang kamu bisa kembali?" Maxon Wu, "Bisa, aku segera pulang." Saat dia kembali, dia melihat sebuah mobil polisi berhenti di depan pintu. Lenny Zhang sedang bicara dengan seorang pria dan wanita di halaman. Yang pria bertubuh gemuk, wajahnya tersenyum. Yang wanita berwajah sangat cantik, jenis wanita cantik dengan tingkat seperti Clarice Tang, mengenakan celana jeans ungu, sepatu boot putih, ekor kudanya hitam dan berkilat, wajahnya berbentuk oval, kulitnya putih, bentuk kakinya sangat cantik, terlihat tinggi dan langsing. Namun, dadanya sangat besar, seperti akan menembus bajunya. Melihat Maxon Wu kembali, si gemuk segera menyambut dan berjabat tangan dengannya. "Apa kabar? Aku adalah Bill He." Maxon Wu mengangguk. "Apa kabar? Ada yang perlu aku bantu?" Bill He terkekeh. Hari itu terjadi kecelakaan mobil beruntun. Ada beberapa orang yang meninggal, korban yang terluka belasan orang. Kami selanjutnya memeriksa kamera pengawas, menyadari kamu menyelamatkan sebagian besar orang yang terluka parah. Selain itu, juga kamu menangkap supir gerbong tangki yang melakukan kejahatan kedua. Aku datang, pertama untuk berterima kasih padamu, kedua, ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan padamu. Maxon Wu, bukan masalah besar, aku hanya kebetulan bertemu, jadi sekalian membantu. Oh ya, apa supir itu sudah diserahkan? Kenapa dia melukai orang? Wanita cantik berkaki panjang berkata, "Supir gerbong tangki bunuh diri di rumah sakit." Maxon Wu, bunuh diri. Bill He mengangguk, "Benar, orang yang kami awasi dalam sekejap menggunakan jarum infus untuk menggores nadi di lehernya, darah menyembur beberapa meter, dalam beberapa menit meninggal." Maxon Wu, terluka di rumah sakit, walaupun memotong nadi, juga seharusnya bisa ditolong. Bill He, awalnya seharusnya seperti ini, namun hari itu orang yang terluka terlalu banyak,
para dokter sangat sibuk sedang menyelamatkan pasien saat seorang dokter bedah datang sudah terlambat. Maxon Wu menghela napas, orang ini meninggal, masih bagaimana menyelidiki. Bill He meneruskan berkata, ada beberapa pertanyaan, saat itu kamu mendorong mobil di depan lebih awal, aku ingin tahu, bagaimana kamu menyadari ada masalah pada supir. Maxon Wu, saat itu aku melihat sebentar kaca spion, melihat mobil itu berjarak tidak sampai 100 meter dari mobil di belakang, namun kecepatannya sangat cepat, lagi pula tidak ada tanda mengerem. Aku tahu mobil besar seperti ini sering terjadi disfungsi rem, tidak sempat banyak berpikir jadi menekan klakson, namun mobil di depan tidak mengerti maksudku. Aku hanya bisa menyalakan mobil, mendorong mobil depan ke tempat yang aman. Bill He mengangguk, kelihatannya penglihatanmu sangat baik, kemampuan menentukan juga sangat kuat. Maxon Wu tersenyum berkata, penglihatanku memang baik. Wanita itu mengangkat alis, oh. Penglihatanku juga kebetulan bagus, kira-kira 5.7, apakah kamu lebih baik dariku? Bill He juga tersenyum berkata, benar-benar, penglihatan Eira sangat baik, dia bisa melihat dengan jelas huruf E berukuran 2 cm di jarak lebih dari 50 meter dengan jelas, jadi tembakannya sangat tepat, dia disebut Gunslinger Rose. Maxon Wu sungguh sangat terkejut, biasanya penglihatan orang normal juga hanya sekitar 5.0, tak disangka dia memiliki 5.7. Wanita itu melihat ekspresi Maxon Wu, mengulurkan tangan, aku adalah Eira Zhou, detektif detasemen penangkapan. Sepertinya kamu merasa aku sedang membual. Maxon Wu dalam hati berkata, kapan aku merasa kamu sedang membual? Dia bergegas berkata, tidak, aku hanya sangat kagum. Benarkah? Alis Eira Zhou terangkat, namun bila dibandingkan denganmu, aku sejujurnya tidak termasuk apa-apa, Tuan Wu adalah master bela diri bukan? Maxon Wu tersenyum tenang, tidak bisa disebut master bela diri, berlatih bela diri beberapa tahun. Eira Zhou, aku sudah memeriksa, 2 tahun yang lalu, kamu masuk penjara karena melakui orang saat berkelahi, dihukum 7 tahun, hasilnya dalam 2 tahun sudah keluar penjara. Ekspresi Maxon Wu tenang, benar, penyelidikan detektif Zhou sangat detail. Kali ini kami datang tidak bermaksud lain, yang utama adalah menunjukkan terima kasih padamu. Oh ya, orang yang diselamatkan olehmu hari itu sangat berterima kasih padamu, ada orang yang mencari tahu informasi tentangmu, ingin datang berterima kasih. Maxon Wu bergegas berkata, tidak perlu, hanya hal kecil. Bill He terkekeh, kami akan mengingat kebaikan Tuan Wu, nanti bila Anda ada perlu apa, bisa menghubungiku yang berada dalam kemampuanku, aku pasti akan membantu. Sambil bicara, dia menyodorkan kartu namanya. 2 orang ini selanjutnya undur diri, mengantar mereka. Maxon Wu mulai menelepon tetangga di seberang, ingin menyewa rumah mereka. Selanjutnya, dia kembali menghubungi Julius Huang, menyuruh mereka pindah kemari. Setelah Eira Zhou dan Bill He meninggalkan rumah Maxon Wu, mereka pergi ke sebuah gang di sekitar. Mereka sedang melacak seorang penjahat kelas A yang kabur di internet. Dia melakukan banyak pembunuhan, memiliki kemampuan anti lacak yang sangat kuat, lagi pula sangat berbahaya. Berdasarkan keadaan, di sekitar sini mungkin adalah tempat dia bersembunyi, mereka sekalian datang melihat-lihat. Sebelum datang ke sebuah rumah, Bill He mengetuk pintu, lama tidak ada orang yang menyahut. Eira Zhou berkata, Guru, apa masuk melihat? Bill He berpikir-pikir, berkata, sudahlah, hanya sekalian datang memeriksa saja, bila tidak ada orang maka pergi. Keduanya baru berjalan beberapa langkah, pintu tiba-tiba dibuka,
sebuah suara terdengar, "Kalian mencari siapa?" Bill He menoleh, melihat seorang nyonya tua yang bungkuk, menjulurkan kepala keluar, wajahnya penuh keriput, kelihatannya berumur 70 tahun lebih. Bill He bergegas berkata, "Nyonya, kami adalah detasemen penangkapan, ingin bertanya siapa yang tinggal di rumah ini." Orang tua itu memiringkan kepala, "Telingaku tidak baik, tidak mendengar dengan jelas, kamu bilang apa?" Bill He bergegas melambaikan tangan, "Tidak apa-apa, Anda tutup pintu saja." Nyonya tua menggelengkan kepala, perlahan menutup pintu. Di saat pintu ditutup, Bill He menarik Eira Zhou berjalan ke tempat yang lebih jauh, berkata pelan, "Itu dia." Eira Zhou terkejut, buronan adalah pria, dia adalah nyonya tua. Bill He tersenyum dingin, barusan dia berkata telinganya tidak kedengaran, bagaimana bisa mendengar suara kita mengetuk pintu? Suara kita mengetuk pintu tidak keras. Dan juga saat dia memiringkan wajahnya, aku menyadari kulit di leher dan wajahnya berbeda jauh. Yang paling penting adalah, aku bisa mengenali tulang, dia jelas-jelas memiliki tulang seorang pria, tidak mungkin wanita. Eira Zhou segera berkata, "Aku segera panggil orang kemari." Sudah tidak sempat. Bill He mengernyit, "Kita sudah mengagetkannya, dalam 5 menit dia akan kabur dari tempat." Eira Zhou berkata, "Guru, kita segera bergerak." Bill He tersenyum pahit, "Kamu lupa, dia adalah Master, Eagle Claw-nya sangat hebat. Bila kita berdua, takutnya bukanlah lawannya." Eira Zhou berpikir-pikir, tiba-tiba berkata, "Kalau begitu kita minta Maxon Wu membantu. Dia adalah Master." Bill He tertegun sebentar, dia sudah melihat kemampuan Maxon Wu, pasti ada di atas buronan ini. Tapi, bagaimanapun identitas Maxon Wu adalah orang biasa, menyuruhnya ikut dalam kasus, bila terjadi masalah, dia harus menanggung tanggung jawab. Berpikir-pikir, dia tetap menggelengkan kepala, "Sudahlah, lebih baik kita sendiri saja, siapkan peluru, asal dia menolak ditangkap langsung tembak." Keduanya saling bertatapan, berjalan ke arah pintu. Di saat ini, Maxon Wu baru memasuki gang ini, dia ingin pergi ke rumah Derek Man sebentar, membicarakan masalah membeli rumah dan membangun villa. Setelah ayah dan anak keluarga Man ini diberi pelajaran, mereka jauh menjadi lebih patuh, setiap kali bertemu dengan Maxon Wu akan mengangguk, seperti cucu. Baru memasuki gang, dari jauh dia melihat Bill He dan Eira Zhou sedang membawa pistol mendekati ke sebuah rumah. Dia akhirnya mempercepat langkah, baru akan menyapa, keduanya sudah menendang pintu, masuk ke dalam halaman. Dia akhirnya mempercepat kecepatan, ingin melihat-lihat apa yang terjadi. Namun Bill He baru masuk ke dalam halaman, dia merasa pergelangan tangannya sakit, pistol di tangannya terjatuh ke tanah. Nyonya tua sebelumnya itu bersembunyi di belakang pintu, satu tapak memukul pergelangan tangan. Bill He berseru kesakitan, menggertakkan gigi maju, menghindari serangan berikutnya, pada saat bersamaan berteriak, "Tembak! Dor-dor!" Eira Zhou di belakang menembak 2 kali berturut-turut, namun dia terlalu tegang. Ditambah reaksi lawan sangat cepat, 2 tembakan tidak kena. Boom! Pintu dibuat terbang oleh tapak orang itu, menabrak ke arahnya, dia tidak sempat menghindar, hanya menggunakan sepasang lengan melindungi di depan tubuhnya. Selanjutnya sebuah tenaga yang besar menyerang, dia terjatuh keras di tanah, sekujur tubuh sangat sakit, pistol juga terlempar. Detik berikutnya, nyonya tua itu berjalan mendekat sambil tersenyum dingin, satu kaki menendang pintu, punggungnya tidak bungkuk lagi, matanya memancarkan kilau binatang buas. "Jalang, wajahmu lumayan, kebetulan biar aku mainkan,"
selesai bermain aku baru membunuhmu lagi. Dia tertawa terbahak-bahak, mengulurkan tangan menangkap Eira Zhou. Eira Zhou menjerit keras, karena dia berbaring di tanah, jadi mengulurkan kaki menendang lawan. Namun, orang ini berlatih Eagle Claw belasan tahun, tenaga di sepasang tangannya besar, bisa langsung menangkap pergelangan kakinya, lalu tertawa keras menariknya masuk halaman. Pergelangan kaki Eira Zhou dicengkram, seketika terasa sangat sakit, menjerit keras, hampir saja pingsan kesakitan. Di belakangnya, Bilhe meraung keras lalu menerjang, namun dibuat melayang oleh satu tapak. Kepala Bilhe terasa pening, lama tidak dapat berdiri. Di saat ini, sepasang matanya memicing, melihat ke arah pintu. Tidak tahu sejak kapan, di pintu ada seorang pemuda, sepasang tangannya dimasukkan ke dalam kantong, dengan dingin menatapnya. Kemari. Dia melambaikan tangan, bersiap menggunakan satu tapak memukul mati pemuda ini, agar dia tidak lapor polisi. Pemuda itu tak disangka sungguh berjalan mendekat, sedangkan saat melihatnya, mata Eira Zhou berbinar, karena orang yang datang adalah Maxon Wu. Saat Maxon Wu berjalan mendekat, orang ini tiba-tiba mencengkram lehernya. Dia bergerak, Maxon Wu juga bergerak, Dragon Claw King Kong menyambut Eagle Claw. Dua tapak bertemu, orang yang berdandan menjadi nyonya tua menjerit malang, tapaknya dengan suara krak dipatahkan. Maxon Wu menarik pergelangan tangannya, lalu satu lutut menendang perutnya. Orang jahat ini mengerang, bahkan sarapan pun keluar, sakit hingga menyusut menjadi seekor udang, tidak dapat bergerak. Maxon Wu tidak tenang, maju kembali memberi beberapa tendangan, sampai dia tidak dapat bergerak. Eira Zhou sepenuhnya lega, matanya berkaca-kaca, berkata dengan suara bergetar, "Terima kasih, cepat pergi lihat guruku." Maxon Wu meliriknya, dia tidak apa-apa. Lalu berjongkok, mengangkat kaki Eira Zhou itu. Di pergelangan kakinya yang putih ada 5 bekas jari berwarna biru kehitaman. Ini adalah cengkraman Eagle Claw, sudah melukai urat dan tulang. Bila tidak sempat diobati, kakinya bisa dibilang akan tidak berguna. "Rasanya bagaimana?" tanyanya. Eira Zhou mengusap air mata, tidak bisa bergerak, begitu bergerak sakit, seperti ada banyak jarum yang menusuk ke tulangku. Maxon Wu mengangguk, Eagle Claw orang ini masih kurang bertenaga, kalau tidak bila menyentuh sebentar akan memutuskan urat dan tulang. Sekarang aku bantu kamu obati, sedikit sakit, kamu tahan sebentar. Ditunggu bab selanjutnya ya. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa dibantu share dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton.